Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Riza Mendra Suni. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan panas atau persamaan diferensial parsial. Jadi persamaan panas itu ada dua. Yang pertama persamaan panas satu dimensi, terus ada dua dimensi. Nah, tapi di sini saya hanya membahas persamaan tentang persamaan panas yang satu dimensi saja. Nah, persamaan panas satu dimensi itu persamaannya seperti ini, yang di sini. Jadi dou per dot T sama dengan C kuadrat du kuadrat per dot X kuadrat, di mana C itu konstanta positif dan T merupakan waktu. Persamaan panas satu dimensi bisa menggunakan deret Fourier ya. Jadi notasinya itu Ux, T. Di sini saya mempunyai plat tipis ya, dengan panjangnya L. Nah, jadi plat tipis ini karena dia sangat tipis, jadi yang lebarnya bisa diabaikan. Jadi kita anggap dia satu dimensi hanya di sumbu X. Kalau persamaan dua dimensi, dia di sumbu X dan di sumbu Y, jadi dia memiliki luas. Nah, yang di satu dimensi ini juga memiliki luas sebenarnya, cuman dia lebarnya sangat kecil, jadi dianggap satu dimensi. Oke, jadi persamaan panas itu memiliki kondisi ya. Yang pertama kondisi batas atau boundary condition. Ketika panjangnya 0 dan panjangnya maksimum L dan waktunya itu lebih besar sama dengan 0, maka persamaan panasnya itu bernilai 0. Nah, kalau terus ada lagi yang namanya initial condition atau kondisi awal ya. Nah, jadi ketika panjangnya di X, terus waktunya 0, nah itu nilai persamaan panasnya itu fungsi Fx. Nah, solusi mencari Ux, T itu sama dengan sigma N dari 1 sampai T hingga Un X, T. Sama dengan sigma N dari 1 sampai T hingga Bn sin Npx per L E pangkat min lambda N kuadrat T. Nah, kalau kita perhatikan Bn sin Npx per L ini kan dari ini ya, deret Fourier. Nah, untuk mencari lambda N itu sama dengan Cnp per L. Nah, kalau kita masukkan T-nya itu sama dengan 0, kan menjadi kondisi initial condition tuh. Nah, jadi kalau kita masukkan T-nya 0, berarti E pangkat 0 kan, 1. Jadilah dia Bn sin Npx per L. Sigma N dari 1 sampai T hingga. Nah, untuk mencari koefisien Bn itu sendiri, itu rumusnya 2 per L integral 0 sampai L Fx sin Npx per L dx. Oke. Sekarang kita akan membahas soal nomor 5 dari problem 12.6 halaman 567 buku Erwin Krezik 10 edition. Di sini dikatakan dia ada a bar of silver yang memiliki panjang. Kita terus dulu informasinya. Jadi dia ada ini ya, besi silver ini. Terus ada memiliki panjang sepanjang 10 cm. Terus density-nya sebesar 10,6 gram cm kubik. Terus ada thermal conductivity atau K 1,04 kal per cm sekon kuadrat Celcius. Terus ada specific heat sigma sama dengan 0,056 kal per gram derajat Celcius. Terus initial conditionnya Fx tuh Ux, T sama dengan Fx, di mana Fx-nya itu sin 0,1 px. Oke, ditanya
UXT persamaan panas. Oke, kita jawab. Rumus UXT itu kan tadi sudah kita bahas. Sigma N dari 1 sampai T hingga Bn sin N Px per L E pangkat min lambda N kuadrat T. Nah, kita perlu cari tahu dulu nih N-nya berapa, Bn-nya berapa, dan lambda N kuadratnya berapa. Nah, terus kita punya initial conditionnya Fx itu sama dengan sin Px per 10. Nah, ini antara rumus persamaan panas sama initial conditionnya sama nih formatnya. Dia sama-sama sin. Nah, jadi bisa kita mudah lihatnya nilai Bn sama N-nya. Di sini kita bisa lihat ya, nilai Bn-nya itu yang ini 1 ya. Terus N-nya juga yang ini nih, 1. Jadi kita dapat informasi bahwa Bn-nya sama dengan 1, N sama dengan 1. Nah, tapi kan tadi ada rumusnya tuh. Kok nggak pakai rumusnya? Nah, karena dia ini ya, kebetulan nih initial condition itu bentuknya sin. Jadi bisa kita lihat dengan mudah tuh. Nah, kalau nggak percaya nanti kita cari dengan cara manual. Apakah benar Bn-nya benar 1? Tapi kalau N-nya jelas ya, sama dengan 1. Nah, ini udah dapat Bn sama N ini, tinggal kita cari lambdanya. Nah, untuk mencari lambda T kan sudah dibahas, lambda N sama dengan C NP per L. Nah, untuk mencari C itu tadi belum dibahas ya. Untuk mencari C itu sama dengan K sigma rho, K per sigma rho. Nah, jadi tinggal kita ubah saja. Lambda N sama dengan K per sigma rho dikali N dikali P per L. Karena diminta lambda N kuadrat, berarti kita kuadratkan saja. K per sigma rho dikali N dikali P per L kuadrat. Nah, sudah dapat. Sekarang kita masukkan nilainya ya. Jadi lambda 1 kuadrat karena N-nya 1, jadi K-nya itu kita ada 1,04 dibagi sigmanya 0,056 dikali rho-nya 10,6 dikali N dikali P per 10. Terus kita kuadratkan. Nah, ini kalau kalian cari dengan kalkulator, maka hasilnya itu bakalan 0,173. Nah, sekarang sudah dapatkan semua komponen Bn, N, dan lambda N kuadrat. Tinggal kita masukkan ke persamaan panas. Jadi U X, T sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai T hingga. Karena N-nya cuma 1, berarti cuma B1 saja ya. Jadi B1-nya bernilai 1, tidak usah ditulis, sin N-nya bernilai 1 kan, Px per 10 E pangkat min 0,173 T. Nah, sekarang kita buktikan nih apakah benar Bn-nya itu bernilai 1. Jadi Bn itu sama dengan 2 per L integral 0 sampai L Fx sin Npx per L E pangkat min lambda N kuadrat T. Nah, kita masukkan nih ke rumus. Jadi B1 karena N-nya 1 ya. 2 per 10
integral 0 sampai 10. Fx-nya kita tadi dapat sin px per 10 sin px per 10 dx. Nah, ini sebagai fx. Nah, ini kan emang rumusnya ya. Sin npx per L. N-nya 1, L-nya 10. Nah, sekarang kita ubah nih. Jadi 2 per 10. 0 sampai 10. Integral 0 sampai 10. Sin kuadrat px per 10 dx. Kita misalkan px per 10-nya menjadi u. Turunan u sama dengan pi per 10 dx. Jadi dx-nya sama dengan du dikali 10 per pi. Jadi kita ubah nih. 2 per 10 integral 0 sampai 10 sin kuadrat u du dikali 10 per pi. Nah, ini bisa kita coret ya, karena konstanta. Terus pi-nya juga konstanta, bisa kita keluarkan saja. 2 per pi integral 0 sampai 10. Sin kuadrat itu kan bisa kita ubah ya. Sin kuadrat x itu bisa menjadi 1 dikurang cos 2x per 2. Nah, jadi ini bisa kita ubah juga menjadi 1 dikurang cos 2u per 2 du sama dengan 2 per pi integral 0 sampai 0 sampai 10 1 du dikurang integral cos 2u du 0 sampai 10. Nah, ini kan 2 nih konstanta nih, bisa kita coret ya. Jadi hilang tuh, tinggal 1 per pi. Nah, ini kita selesaikan saja. Jadi 1 per pi u dari 0 sampai 10 dikurang sin u per 2 ya. Dari 0 sampai 10. Nah, karena u-nya itu kan tadi px per 10 kita ubah lagi. Jadi w1 sama dengan px per 10. Oh ya, lupa 1 per pi-nya. 1 per pi px per 10 dari 0 sampai 10 dikurang sin px per 10 per 2 dari 0 sampai 10. Nah, jadi kita dapat 1 per pi. X-nya dimasukin 10 jadi 10 per 10 pi ya. 10 per 10 1 jadi tinggal pi. Ketika S-nya dimasukin 0 jadi 0. Jadi pi dikurang 0. Terus dikurang ketika dimasukin 10 jadi sin pi itu 0. Ketika dimasukin 0 sin pi itu dia 0. Sin pi per 2 jadi kan 0 per 2 0. Terus sin 0 itu 0. Nah, jadi kita dapat 1 per pi dikali pi sama dengan 1. Nah, terbukti ya. Jadi Bn-nya itu bernilai 1. Yang mana N-nya itu 1, jadi B1 bernilai 1. Jadi kita dapatkan jawaban bahwa persamaan panas ini betul. Persamaan panas ini betul. Nah, sekarang sudah paham ya. Jadi langkahnya itu
untuk mencari persamaan panas itu kita mencari Bn, terus tentukan nih berapa n-nya dari persamaan yang didapat dari soalnya. Terus kita cari lambda n kuadratnya. Nah, kalau initial kondisinya itu bentuk sin, nah berarti lebih mudah ya dicari. Nah, untuk mencari Bn-nya itu seperti yang saya kerjakan tadi ya. Tinggal disesuaikan nilai fx-nya itu berapa, lalu kita operasikan integral. Lanjut, saya ada soal lagi nih. Tadi kan kita bahas bahwa persamaan panas itu do u per do t sama dengan do u kuadrat per do x kuadrat. Nah, ini apa sih? Oh ya, dikali c kuadrat. Nah, di soal ini kita kepake nih soal yang apa? Persamaan yang ini nih. Persamaan yang ini kita pakai nih. Jadi untuk menyelesaikan soal ini diminta persamaan panas dengan suitable C. Jadi nilai C yang cocok untuk persamaan panas yang ini nih, dari 6 sampai 9. Oke, untuk nomor 6 kita jawab saja. Jadi do E pangkat min T sin X per do T sama dengan do per do X do E pangkat min T sin X per do X. Nah, ini kita cari nih diferensial parsialnya. Ini diferensiasikan di T ya. Jadi jawabannya min E pangkat min T sin X sama dengan, ini didiferensiasikan 2 kali, do per do X. Ini kan kalau diturunkan menjadi, ini diturunkan terhadap X menjadi turunan sini tuh cos ya. Ya, cos. Jadi E pangkat min T cos X. Ini diturunkan lagi ya. Jadi min E pangkat min T sin X sama dengan, cos diturunkan jadi min sin ya. Jadi min E pangkat min T sin X. Oh ya, di sini lupa C kuadrat. Karena rumusnya kan ada C kuadrat nih. Nah, jadi C kuadrat sama dengan E pangkat min T sin X per min E pangkat min T sin X. C kuadrat sama dengan 1, C sama dengan 1. Nah, jadi nilai C yang cocok itu sama dengan 1. Gitu teman-teman. Sekarang soal nomor 7 ya. Apakah dia nilainya selalu 1? Nah, kita cek nomor 7. U do U per do T E pangkat min omega kuadrat C kuadrat T cos omega X sama dengan do per do X E pangkat min omega kuadrat C kuadrat T cos omega X. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap T, jadi kan tinggal diturunkan ya yang W kuadrat C kuadratnya, min W kuadrat C kuadrat T, T-nya enggak ya, E pangkat min W kuadrat C kuadrat T cos omega X. Nah, ini karena diturunkan 2 kali, jadi kan dari cos menjadi sin menjadi min cos. Nah, terus di sini ada omega nih, berarti menjadi omega kuadrat kan. Jadi min ya, kan dari cos jadi sin jadi min cos. Jadi jadi dari cos menjadi min sin jadi min cos. Nah, jadi min cos dulu ya, min E pangkat min omega kuadrat C kuadrat T cos omega X omega kuadrat C kuadrat. Nah, ini cos omega X-nya bisa kita coret.
W kuadrat C kuadratnya bisa kita coret. Terus E pangkat W kuadrat C kuadratnya bisa kita coret juga nih. Nah, berarti kan sama ya, 1 sama dengan 1. Nah, ini pertanda bahwa C kuadrat itu elemen bilangan real. Elemen bilangan real. Jadi semua nilai C itu masuk. Dan C itu bukan C kuadrat, maksud saya C. C itu elemen real dan C itu lebih besar daripada 0. Karena C itu kan konstanta positif. Jadi mau C-nya 4, 5, 6 itu bisa ya, sesuai untuk di persamaan nomor 7 ini. Sekarang nomor 8. Do U per do T sama dengan do E pangkat min 9T sin omega X per do T sama dengan do per do X E pangkat min 9T sin omega X. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap T itu kan menjadi min 9 E pangkat min 9T sin omega X. Nah, ini kalau kita turunkan 2 kali terhadap X itu kan, nah di sini kan ada omega nih, berarti menjadi omega kuadrat kan. Dari sin diturunkan menjadi cos, dari cos diturunkan menjadi min sin. Jadi min E pangkat min 9T sin omega X omega kuadrat C kuadrat. Nah, ini E pangkat min 9T nya bisa kita coret. Terus sin omega X nya bisa kita coret. Sisa C kuadrat sama dengan min. Ini min sama min ya, ini ada min sama min bisa kita coret juga ya. Jadi C kuadrat sama dengan 9 per omega kuadrat. Jadi C sama dengan 9 per omega. Nah, jadi C yang cocok. Bukan 9 per omega ya, 3 per omega. 3 per omega. Jadi untuk persamaan nomor 8, C yang cocok itulah 3 per omega. Lanjut soal terakhir. Mungkin saya buat di sini ya. Do E pangkat min pi kuadrat T cos 25X per do T sama dengan do per do X E pangkat min pi kuadrat T cos 25X C kuadrat. Oh ya, di sini lupa C kuadrat nah guys ya. Jadi setiap itunya ada C kuadrat. Karena kan di sini ada C kuadrat di rumusnya. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap T, berarti min pi kuadratnya turun ya. Min pi kuadrat E pangkat min pi kuadrat T cos 25X. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap X 2 kali, di sini ada 25, berarti menjadi 25 kuadrat ntar keluarnya. Dari cos menjadi min sin menjadi min cos. Jadi min E pangkat min pi kuadrat T cos 25X dikali 25 kuadrat C kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan, ini bisa kita coret, C kuadrat sama dengan pi kuadrat per 25 kuadrat. Maka C-nya sama dengan pi per 25. Nah, jadi untuk yang nilai C yang sesuai untuk persamaan nomor 9, itu pi per 25. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang salah, mohon maaf, bisa komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.